Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Setelah saya unggah semua praktek tentang pengisian sederhana satu pintu, bahkan uji yang lain, saya akan mengunggah teori. Jadi supaya Anda jelas dan gamblang, saya tambahin sebuah teori cara pengisian freon guys. Jadi Anda melihat praktek mungkin kurang mengerti, saya akan kasih sebuah teori. Jadi pengisian freon ini saya bilang R134 ini, kulkas satu pintu atau dua pintu atau freezer box atau soket. Jadi saya akan tambahin teori supaya Anda ini langsung tahu menuju sasarannya guys. Dan saya akan menguji lagi. Besok mungkin saya akan menguji mengisi freon dengan hiku. Apakah ini dingin? Anda akan saksikan ini. Saya sudah bikin kepalanya, jadi tinggal catok, buka, keluar ke selang, masuk ke kompresor dan ke kulkas guys. Ini mudah ini caranya, bikin seperti ini. Jadi kalau Anda yang biasa mengisi LPG, saya sih tidak mau, nggak mau malahan. Kalau Anda biasa mengisi LPG, jangan bawa LPG berat-berat. Ini buat ngelas sekalian buat ngisi guys. Jadi ini multifungsi ini dua-duanya. Saya akan kasih tahu lagi nih kalau Anda biasa mengisi LPG. Jelas saya yang pertama membantah memang tidak mau mengisi sebuah LPG. Jadi ini ada sambungannya tuh pentil. Saya akan kasih tahu ini cara mengisi freon. Jadi Anda ini jangan salah kalau mengisi freon. Kalau mengisi freon dengan sebuah kapiler seperti ini, Anda jangan ragu-ragu. Yang penting Anda mengerjakan kulkas ketemu penyakit aslinya. Kunci mengerjakan kulkas ini, nggak berapa pintu pun ini ketemu penyakit aslinya dulu. Misalkan ini mampet di filter atau bocor di kondensor, ini saya akan unggah cara pengisiannya. Jadi kalau menggunakan seperti saya konten-konten yang sudah seperti ini mudah. Anda patokannya ini menggunakan buka saja penuh gas, mentok, dan Anda biarin kira-kira ditutup tekanan freon isi berapa. Ini Anda mulai ketahuan ini, misalkan 5, Anda tutup, pasti tambahin patokannya Anda isi 10 dulu guys. Jadi 10 Anda tutup. Oke, Anda harus melihat di evap freezernya, dingin ini sampai berapa sentimeter di atas atau setengah lingkaran evap. Jadi Anda isi saja mentok, yang penting untuk patokan 10 PSI. Kalau R134 Anda tutup meter gas dan Anda lihat di evap. Jadi evap ini icingnya sampai berapa sentimeter, misalkan 30 cm, ternyata dibiarin 10 menit tetap 30 cm, ini sudah pasti Anda tinggal nambahin. Berarti ini sudah pasti ketahuan kuncinya, si kapiler ini tidak mampet karena sirkulasi dan ada icing guys. Jadi ini kunci-kuncinya. Tetap saya akan ulangi ngomongnya, nggak masalah. Anda buka saja full di meter gas pengisian, yang penting sampai 10 PSI.
atau dibuka kira-kira sudah 5, tutup, tambahin lagi 5, 8, tambahin lagi 10, Anda tutup. Kemudian Anda kok evapnya diraba ini casingnya sampai berapa sentimeter. Kalau 10 cm sudah pasti Anda tambahin, 30 juga sudah pasti Anda tambahin. Kalau separuh Anda hitung ini, kalau 10 PSI kok sudah separuh, ini Anda akan dihitung. Artinya ditutup 10 menit ini akan bertambah apa tidak. Kalau kira-kira bertambah geser, Anda sudah tutup aja tuh posisi 10 guys. Jadi ngisi freon ini hitungannya cepat kalau menurut saya. 1 gelas pengisian ganti filter, pasang kapiler dan freon ini paling berapa menit. Jadi kalau penyakit, saya kasih kunci lagi nih, penyakit tidak kesongkel evapnya, ini ngapain di flashing. Judulnya tukang ini kerjanya akurat, cepat, dan terakhir cari duit guys. Jadi cepat ini akurat karena di flashing ngapain, karena bocor kondensor. Jadi Anda tinggal flashing body, artinya setiap las-lasan sambung pipa 7 cm seperti saya dari aluminium, pipa press yang ke filter, hidupin, buang anginnya supaya kotoran elas di dalam ini keluar, kemudian sambung filter, kemudian hidupin lagi supaya kotoran elas di dalam filter ini keluar, kemudian pasang kapiler dan vakumnya dibuka, colokin lagi supaya elas ini keluar dan membuktikan si elas ini bolong atau rapet ini. Ini caranya. Jadi kunci-kuncinya seperti itu. Kalau hitungan ini nggak nyampe sejam. Nggak nyampe sejam kalau ngisi freon. Oke? Cepat sekali. Makanya saya kasih tahu kepada Anda kunci-kuncinya. Ini pemula, jadi kalau melihat video yang sudah-sudah, ini sudah pasti mudeng dan tahu, dan sudah pasti kalau sudah tahu, saya jamin bisa mengerjakan yang lainnya kalau di sistem pemipahan atau pengisian. Karena setiap pengisian beda-beda merek saya unggah terus supaya Anda tahu, dan saya bukan pamer bahwa tiap hari itu video ke konsumen-konsumen di upload. Ini saya malah senang supaya Anda ini tahu. Kulkas seperti ini, misalkan filternya di sebelah kiri, isepnya di sebelah kiri, Anda jadi tahu. Jadi misalkan pengisian di sebelah kanan, si filter di sebelah kiri, mungkin Anda biasa tahu melihat seperti itu. Atau showcase misalkan, ini pipa mana yang harus dibuang karena bocor kosong freon, ini kan tahu semua akhirnya kan. Pengisian ini sama, sederhana, 30 menit ini sudah pasti sudah dingin di evap karena cepat. Kalau bukan penyakit kesongkel si evapnya guys. Terus saya akan tambahin ini. Jadi 10 tutup, lihat evap casingnya berapa senti, kurang tambahin. Jadi sudah pasti kalau kurang ini Anda tambahin 12, 14, ini bisa titik temunya cepat. Kemudian saya akan bocorin ini. Mudah-mudahan besok saya akan praktekin ini. Saya sesuai perjanjian, teori ini sesuai praktek guys. Jadi ada yang ngomong hanya teori doang, saya sudah praktekin ini, tidak main-main. Ngomong doang saya sudah praktekin habis dan sempurna sesuai teori saya. Saya besok mudah-mudahan akan menguji cara mengisi gas hikuk ke kulkas. Jadi ini dua multifungsi nih. Bisa Anda untuk ngelas,
Oke. Bahwa satu kaleng Anda bisa ngisi freon. Oke. Jadi ngisinya mudah sekali kalau sudah seperti ini. Tapi saya jelas orang yang pertama menolak dengan menggunakan LPG, guys. Tapi ini kan untuk pengalaman atau tukar pikiran bahwa sebuah teknik ini kan berbagai macam. Jadi supaya Anda tidak bingung saya terangkan. Soalnya ini dampaknya kepada sendiri. Silahkan saja kalau mau mengisi dengan hikuk. Yang penting akan saya uji dingin apa tidak. Misalkan ini meter gas. Saya akan masukin selang. Ini sudah salah, pentilnya sudah saya lem ini. Ini sudah diuji nggak bakalan bocor. Tuh. Kalau ini dibuka, si meter gas dibuka, ini akan keluar. Oke? Ini caranya. Jadi kalau Anda dulu mengisi dengan LPG yang 3 kilo, ini lebih runyam lagi. Harus bawa LPG atau pinjam ke orang ini ngelas sekalian ngisi. Tuh cara buatnya. Jadi las-lasan ini saya copot, kemudian saya sambung pentil. Mudah-mudahan ini berguna sekali untuk Anda, untuk tukar pengalaman Anda bahwa sebuah teknik ini berbagai macam, baik teori ataupun praktek. Yang jelas saya menggunakan teori sesuai praktek saya, guys. Siang, guys.